Tiada hari tanpa kata, tiada hari tanpa mengeja. Bareng aku pemilik suara si Ajeng Fatma. Hai kawan mengeja. Sekarang sudah tahun 2021 ya. Gak kerasa ini adalah tahun kedua menjumpai Agustus yang hanya ditandai dengan kembang api meletus, tapi tidak dengan hati yang tulus. Perayaan dan sorak-sorai sukacita kembali mereda. Pasalnya, virus corona tidak kunjung musnah. Semua kegiatan yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau secara langsung mulai terbengkalai. Semua serba online. Bahkan ada salah satu berita yang pernah saya baca, karena memang semua serba online, menambal ban motor yang bocor juga dilakukan secara online. Sangat menantang ya kawan mengeja. Bulan Agustus, bulan perjuangan, bulan kemerdekaan. Kemerdekaan saat ini bukan lagi soal bambu runcing dan perlawanan dengan sekutu. Kemerdekaan saat ini adalah tentang bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan sebagai langkah perlawanan terhadap corona, serta tentang bagaimana menstabilkan psikologi untuk tetap membantu sesama, terlebih lagi selama dan pasca pandemi. Pandemi ini kalau boleh diibaratkan ya, akan sama kisahnya dengan perang dunia yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dan dampak pasca perang dunia ini adalah krisis ekonomi. Nah, sama halnya dengan yang kita alami saat ini. Cuman bedanya hanya dari bentuk perlawanannya. Kalau perang dunia itu kan bentuk perlawanannya adalah menggunakan senjata dan meriam. Namun, kalau perang melawan COVID adalah bentuk perlawanannya itu menggunakan ketahanan tubuh serta menjaga protokol kesehatan. Dampak yang akan dihadapi pasca pandemi ya akan sama dampaknya dengan yang terjadi setelah perang dunia. Keadaan manusia berkecamuk, perekonomian hancur lebur hingga memasuki era krisis ekonomi. Hal ini juga sempat diungkapkan oleh salah satu pihak Rakor Bangpus, Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat. Tahun 2022 adalah masa pulih dan bangkit dari pandemi. Pemulihan ekonomi ini yang diartikan bahwa pemulihan ini dilakukan karena akibat adanya kemerosotan. Makanya perlu tuh untuk dipulihkan kembali. Nah, pasca pandemi, hal pertama dan yang paling utama untuk diperhatikan terus-menerus adalah terkait dengan perekonomian. Pasca pandemi, berbagai macam bantuan makan atau bahkan bantuan keuangan akan sangat menurun dibandingkan selama pandemi seperti saat ini. Saat ini kan masih banyak tuh berbagai macam bantuan silih berganti kedatangannya kan. Kalau pasca pandemi, keadaan akan sangat berubah. Karena apa? Ya karena semua orang telah kebingungan dengan keadaan mereka sendiri terkait dengan perekonomiannya. Pasca pandemi adalah masa di mana semua orang telah sama-sama kebingungan. Kebingungan keuangan menurun. Penurunan keuangan ini tidak hanya terjadi selama 1-5 bulan aja, namun terjadi selama hampir 2 tahun. Selama 2 tahun loh, semua orang diporak-porandakan dengan COVID-19. Seruan tetap di rumah aja. Seruan kayak gini nih selama 2 tahun tak kunjung usai. Bayangkan bagaimana keadaan emosional, psikologi manusia pasca pandemi. Bayangkan, jangankan memikirkan untuk membantu sesama ya, untuk saudara atau sanak keluarga saja masih perlu dipertanyakan itu bantuannya. Kan kayak gitu ya yang terjadi selama ini. Bahkan nanti kalau pasca pandemi, yang keadaan ekonomi yang menurun, kepedulian juga pasti akan menurun. Karena ekonomi yang kita miliki ini sudah mengalami penurunan. Bagaimana mau peduli, mau bantu sesama itu kayak gimana? Itu pasti bakalan menurun. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah efek depresi yang dirasakan oleh semua orang selama pandemi berlangsung. Pasca pandemi, semua pahit kita rasakan bersama-sama. Namun,
apakah kepahitan ini harus dirasakan secara terus-menerus? Kalau berdasarkan kata-kata Mutiara nih ya, melekat nih ya selama bertahun-tahun kita hidup sih kayak gitu ya ibaratnya, akan ada pelangi setelah hujan. Nah, yang bisa merasakan keberadaan pelangi adalah ia yang keluar tuh untuk memastikan hujan ini udah selesai atau belum. Nah, kalau diibaratkan seperti itu, yang memastikan apakah hujan itu berhenti atau belum diibaratkan sebagai seorang punggawa yang bertugas untuk memastikan kenyamanan sebuah keluarganya, ya punggawa itu sendiri, gitu loh. Sama halnya dengan generasi muda yang diibaratkan sebagai sosok punggawa bangsa. Generasi muda sebagai punggawa bangsa, penerus ketahanan negara, sudah seharusnya memberi jalan tengah atas masalah yang akan kita hadapi bersama. Salah satu langkahnya misal adanya penurunan ekonomi disertai dengan psikologis yang menurun karena depresi yang berkepanjangan ini. Langkah yang utama adalah bagaimana cara kita untuk menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya berbagi kepada sesama. Berbagi kepada sesama ini adalah untuk membangkitkan semangat juang dalam jurang kepahitan yang selama ini kita rasakan. Bisa dilakukan mulai dari lingkup paling kecil, lingkungan tempat tinggal misalnya. Nah, di tiap-tiap daerah ini kan pasti ada beberapa anak muda yang sebagai punggawa bangsa. Nah, beberapa anak muda ini harus membawa perubahan terhadap lingkungannya dengan menyadarkan kepada warga sekitar untuk membantu sesama. Kalau versi lebih kekinian, versi lebih zaman now gitu ya istilahnya bisa dilakukan dengan melakukan pertunjukan seni mungkin. Nah, pertunjukan seni ini bertema kepedulian sesama. Dalam seni itu diceritakan kejadian-kejadian selama pandemi berlangsung, namun dalam versi lebih kesenian ya, seperti itu ya. Nah, setelah pertunjukan selesai, dimintalah bantuan seikhlasnya. Nah, dari uang hasil pertunjukan seni ini bisa dialokasikan untuk membantu sesama. Ada pula contoh kegiatan yang digagas oleh salah satu teman saya yang bernama Enrico Alamsyah dan juga beberapa teman selingkungannya di Kota Madiun, yakni program Sewu Sewu Ae. Dengan konsep ia membuka semacam open donasi. Seperti itu, kemudian Enrico dan juga teman-teman semadiunnya juga selalu update tentang perkembangan pendapatan dan perkembangan donasi itu akan dialokasikan terhadap siapa saja yang dipublish dalam media sosial yang ia miliki. Dan ternyata berjalan hingga saat ini sudah memasuki hari ke-30. Inilah yang dimaksud dengan punggawa bangsa. Salah satu solusi yang telah dipaparkan tadi merupakan salah satu langkah untuk membangkitkan kepekaan dan kepedulian sesama. Ada pula satu solusi bagi masyarakat yang masih memiliki trust issue kepada para penghimpun dana. Biasanya kan ada tuh trust issue dari masyarakat karena memang ada beberapa pihak penghimpun dana yang menyalahkan atas donasi yang terkumpul. Ada beberapa seperti itu. Jadi kan trust issue dari masyarakat itu kan semakin meningkat ya. Ini ada juga solusi, yakni punggawa bangsa ini memberikan pengertian kepada masyarakat yang memiliki perekonomian tinggi atau masyarakat yang kaya untuk memberikan bantuannya lah kepada masyarakat yang perekonomiannya itu rendah. Bisa juga dialokasikan secara langsung, diberikan secara langsung kepada pihak yang dituju gitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan juga kepekaan terhadap sesama dengan berbagai macam ide kreatif dari para punggawa bangsa yang disatukan dalam satu meja, istilahnya seperti itu ya. Pasti bakalan secara perlahan-lahan menekan angka krisis ekonomi dan krisis ekonomi akan cepat terselesaikan. Begitu kira-kira. Saya jadi makin banyak ngobrol ya. Tapi memang pembahasan kali ini tuh sangat asyik. Kalau sebelum Indonesia merdeka itu kan kita melawan penjajah ya. Kalau selama pandemi kita melawan COVID-19. Nah, kalau pasca pandemi kita melawan keegoisan. Karena kita merasakan hal kepahitan ini bersama, maka ayo kita hadapi bersama dengan bekerja sama sebagai warga bangsa demi tegaknya republik ini.
Tetap bersama Ajeng Fatma dari Universitas Jember jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Inilah podcast Mengeja. Salam mengeja.